warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Indiani dengan NIM 401230268. Mohon izin Bu Srina, di sini saya akan menyampaikan argumentasi saya serta menjawab pertanyaan soal tugas ulangan tengah semester keuangan publik Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas konsep penting pada ekonomi Islam, khususnya keseimbangan antar pasar dan juga fenomena kegagalan dalam pasar perspektif syariah. Nah, sebenarnya secara tidak sadar praktik dalam materi keuangan publik Islam ini sehari-hari ada di kita, namun kita kayak kurang sadar saja gitu. Lanjut pertanyaan yang pertama tadi, yaitu ekonomi campuran dalam Islam. Ekonomi campuran dalam Islam ini memiliki dua peran, yaitu peran negara dan juga peran pasar. Nah, kita tapi dalam dua peran ini kita tidak boleh terlalu mendominan ke salah satu titik, yaitu entah peran pasar ataupun peran negara. Kenapa? Seumpama kita mendominan ke peran pasar, kalau kita terlalu mendominan kepada peran pasar, nanti sistem kapitalis terjadi di sini. Yang besar akan semakin besar dan yang kecil akan semakin kalah saing. Nah, kalau misalnya kita terlalu dominan atau condong ke peran pemerintah, kalau kita terlalu condong ataupun mendominan peran pemerintah, kita juga sulit berkembang. Nah, sekarang ini kan misalnya kita diberi kebebasan nih untuk berjualan online dan juga kita diberi kebebasan untuk membuka bisnis kecil-kecilan, namun tetap ngerti batas. Kita masih ngerti kayak tidak boleh nih membohongi orang lain, nggak boleh merugikan orang lain, itu nggak apa-apa. Peran pemerintah di sini juga sangat penting. Di saat seperti waktu bahan-bahan pokok melonjak, di situ pemerintah pasti akan turun tangan untuk langsung mengecek operasional pasar dan juga akan memberi solusi seperti subsidi, seperti itu. Jadi, peran pemerintah itu penting di saat ada problem-problem crash di pasar, supaya tidak terjadi eksploitasi, tidak terjadi penimbunan, dan juga tidak terjadi monopoli pasar, seperti itu. Jadi sama-sama peran pasar juga penting, peran pemerintah juga penting. Tidak ada yang mendominasi antara peran pasar dan juga peran pemerintah. Semua berjalan secara seimbang. Selanjutnya, menjawab pertanyaan yang kedua tadi tentang ekonomi positif dan juga normatif. Umumnya di ekonomi yang lain itu kedua hal ini justru dipisah. Tapi di ekonomi Islam malah digabungkan, karena di ekonomi Islam kita harus mengetahui prosesnya. Ini adil nggak sih? Ini halal nggak sih? Seperti itu. Contohnya, saat ada perusahaan menawarkan dengan bunga tinggi, itu sekilas itu terlihatnya itu kayak menarik ya, tapi setelah kita ulik dari dalam dan menurut perspektif ekonomi syariah, itu sebenarnya tidak boleh karena pasti akan mengandung unsur riba. Nah, justru menurut saya pembeda dari ekonomi yang lain, ekonomi Islam ini tidak mengajarkan kita untuk fokus pada satu titik saja. Jadi kita benar-benar tahu arah dan ini tuh mau kemana, ini tuh sesuai dengan syariat Islam apa tidak, seperti itu. Nah, dan menurut saya pendekatan kayak gini itu penting ya untuk masyarakat supaya tidak terjadi unsur-unsur atau terjadi ketidakjelasan transaksi kepada pihak A dan pihak B, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Menjawab pertanyaan yang ketiga tadi tentang eksternalitas kegagalan di pasar. Secara singkat, eksternalitas itu seperti dampak dari suatu kegiatan ekonomi. Seperti yang bisa kita lihat, ada banyak limbah pabrik itu yang sangat merugikan masyarakat setempat. Nah, ini contoh di selatan rumah saya itu ada pabrik pembuatan ayam geprek. Dari mulai penyembelihan, pemotongan, pembersihan itu semuanya ada di titik itu tersebut. Nah, kebetulan limbah dari semuanya itu dibuang di sungai kecil gitu. Sungai kecil yang biasanya dibuat para warga atau petani itu untuk mengairi persawahannya. Setelah ada praktik perusahaan tersebut, para petani dan juga warga sekitar terkena dampaknya karena bau yang tidak sedap seperti comberan dan juga perairan yang tidak seperti bersihnya itu seperti dulu. Jadi kayak kotor gitu, kayak bau kotor dan ada kotoran-kotoran ayam gitu, seperti itu. Nah,
Kalau menurut saya ini jelas-jelas tidak adil dikarenakan yang pihak satu itu semakin diuntungkan dan yang petani atau masyarakat setempat itu justru malah merasakan dampak negatifnya. Dan juga kerugian itu tidak masuk dalam harga jual si ayam geprek ini. Jadi sangat tidak adil ataupun salah satu dirugikan seperti itu. Di sini peran pemerintah ataupun pemimpin setempat itu harus berperan. Seperti halnya mungkin pemerintah ataupun pemimpin desa saya itu mendatangi rumah tersebut dan mencari jalan tengahnya. Semisal dibuatkan tempat distribusi ini khusus di sebelah mana yang tidak merugikan warga sekitar, ataupun mungkin ada kompensasi lain yang supaya warga-warga yang terkena dampaknya tadi tidak merasa sangat-sangat dirugikan dan supaya transaksi di sini terdengar sangat adil. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 4. Menjawab pertanyaan yang nomor 4 tentang pajak yang tidak membayar pajak namun tetap menggunakan jalan. Nah, menurut saya itu sangat tidak adil dikarenakan apa? Kita tetap menikmati fasilitas umum tertentu itu, tapi kita tidak mau berkontribusi. Nah, di sini pemerintah sangat-sangat dirugikan karena apa yang pemerintah dapat itu tidak sesuai yang mereka berikan. Padahal jalan itu dibuat dari pajak negara. Nah, dari kasus ini peran pemerintah sangat penting, jadi pemerintah akan harus melakukan audit ulang kepada pemilik kendaraan-kendaraan yang punya kendaraan ini. Kita bisa cek ini sudah daftar pajak apa belum. Jika memang kendaraan ini belum terdaftar pajak, pemerintah harus mengambil opsi untuk dijabel kendaraannya ataupun mau mendaftarkan kendaraannya ini kepada wajib pajak seperti itu, supaya dampaknya kan juga nggak kecil nih bagi pemerintah. Pemerintah juga kekurangan dana kalau terus-terusan seperti ini. Jadi supaya ada unsur keadilan itu mengambil titik tengah yang dimana pemerintah melakukan audit ulang dan juga para yang punya kendaraan tadi itu mempunyai kesadaran dan tanggung jawab gitu loh. Jadi kayak sadar, oh ini harus tak laporkan, ya kan aku punya kendaraan. Jangan semerta-merta tidak melaporkan kendaraan, tapi dengan santainya dia tetap menikmati fasilitas dari pemerintah yang berupa jalan tadi. Menurut saya ini juga agak berbahaya karena anggaran tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melainkan juga ada unsur pemilu tadi, seperti itu, atau unsur politik. Yang jelas dampaknya ini bisa ke stabilitas keuangan negara. Jadi pemerintah itu harus tetap transparan dan juga tetap penuh pengawasan dalam mengalokasikan anggaran negara. Seperti itu. Pertanyaan yang nomor 5 yang tentang politik. Nah, biasanya pas awal pemilu itu memang ada program-program yang diluncurkan yang sebelumnya itu tidak ada, seperti bansos dan seperti bantuan-bantuan yang lainnya mungkin. Nah, kalau dilihat secara sekilas itu memang bagus, kayak menarik gitu. Tapi setelah kita ulik sedikit lebih dalam, itu tidak murni untuk membantu masyarakat, namun masih ada unsur strategi politik. Jadi, ini sangat menentang dengan prinsip Islam yang mengatakan amanah dan juga transparan, itu di situ tidak ada. Jadi, kayak pemerintah itu mengeluarkan uang memang benar untuk membantu masyarakat, tapi timingnya kenapa pas mau pemilu? Kenapa nggak dari dulu-dulu saja kalau memang mau membantu masyarakat? Jadi di sini kalau dikritisi itu memang tidak uangnya pure untuk masyarakat, tetapi juga untuk politik itu tadi. Bisa kita simpulkan bahwa dari 5 pertanyaan tadi, di keuangan publik Islam itu, kita yang dipentingkan adalah keadilan dan juga tanggung jawab dan juga keseimbangan pasar. Seperti itu. Sekian argumentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Terima kasih Bu Nusrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.